Apakah LDII itu sesat? Ini kalau saya jawab bertambah musuh saya lagi. Surga dan nerakanya diikatkan dengan imam dia. Imam dia ini mana? Kita nggak ada yang kenal. Punya negara nggak? Punya polisi nggak? Kemudian kalau tidak baik sama jadi orang kafir. Saya tanya, kalau Anda, saya sudah Islam katanya. Dijawablah sama dai ini, kalau saya sedang Islam. Tapi jangan bilang dasar Arab. Wah, saya hati-hati. Nabi Muhammad Arab loh ya. Si ada yang belum mau berubah. Kita aja begitu. Ada NU garis lurus, ada NU garis lucu. Memang mereka menganggap semua umat Islam kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, berjumpa kembali bersama kami, yaitu channel yang membahas tentang kajian ataupun hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Adapun untuk kesempatan kali ini akan kita bahas yang mengenai tentang LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, kalau nggak salah itu kepanjangannya, di mana LDII ini kalau kita dengar di masyarakat ya, masih kita dengar sebagian, mungkinlah sebagian masyarakat itu ada yang beranggapan bahwasanya LDII itu aliran yang sesat dan menyesatkan, atau waktu kecil dulu kita sering dengar, awas kalau masuk ke rumah orang LDII biasanya bekasnya dipel atau disucikan kembali. Wah, isu-isu ini atau benar ataukah tidak? Mari sama-sama kita bahas bersama ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan. Benarkah LDII itu sesat dan menyesatkan ataukah tidak? Mari sama-sama kita ikuti penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik, yang pertama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Bagaimana penjelasan beliau mengenai LDII? Apakah LDII itu sesat? Ini kalau saya jawab bertambah musuh saya lagi. Salafi marah, ini marah, ini LDII marah pula lagi. Ketik aja di YouTube LDII tobat, nanti nampak pengakuan-pengakuan orang LDII yang tobat-tobat. Dah, balik dari sini beli paket 2 giga, nah, tulis itu LDII tobat, nanti nampak video-video orang LDII tobat. Itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Abdul Somad mengenai LDII. Dalam video ini beliau tidak menjelaskan, tapi beliau menyuruh untuk mencari sendiri ya di YouTube sesuai yang beliau anjurkan tadi. Tapi di video lain beliau sedikit menjelaskan. Mari sama-sama kita dengarkan. Ustaz, aliran LDII itu seperti apa? Dulu namanya Darul Islam, lalu berubah menjadi Darul Islam Islam, Sejati, lalu berubah Islam menjadi Sejati, Lemkari, lalu berubah menjadi LDII. Isinya itu saja. Di antara yang dituduhkan kepada mereka adalah bahwa mereka meyakini di luar mereka itu berarti kafir, najis. Berdasarkan ayat Quran, innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis. Makanya muncul isu di tengah masyarakat, kalau kita bertamu ke rumah mereka, nanti bekas tempat duduk kita akan dipelnya, karena kita dianggapnya seperti najis, seperti anjing babi, seperti kotoran. Nah, sekarang mereka sudah mengaku ke Majelis Ulama Indonesia bahwa kami ini sudah tobat. LDII di bawah pengawasan pembinaan MUI, itu tertulis Lembaga Dakwah Islam Indonesia di bawah pengawasan MUI. Betul apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kalau bapak ibu ketemu, apapun nama jamaahnya, kalau bapak ibu bertamu ke rumah dia, tiba-tiba tempat duduk ibu dipelnya, tiba-tiba tempat kaki bapak ibu dipelnya, karena dianggapnya seperti anjing babi, besok datang lagi, pergi ke dapurnya, ke kamarnya, biar makin banyak dia. Itu tadi penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Dalam video keduanya beliau menjelaskan bahwasanya LDII ini memang dulu awalnya dari
namanya sudah berubah ya seperti yang beliau jelaskan tadi, dan sekarang menjadi LDII. Dan LDII ini yang sekarang ini seperti yang beliau jelaskan ini ya sudah tidak seperti dulu lagi, sudah bertobat. Tapi untuk pastinya ya beliau tadi menjelaskan bahwa alam lah seperti yang beliau sampaikan tadi. Baik, selanjutnya kita dengarkan yang kedua, yaitu penjelasan dari Ustadz Firanda. Bagaimana penjelasan beliau mengenai LDII? Di antaranya yang keluar dari bayat orang Khawarij. Khawarij yang tidak dikafirkan. Khawarij yang benar-benar bukan cuma keluar dari kepimpinan Ali bin Abi Thalib, bahkan berperang, bahkan membunuh orang-orang, itu pun tidak dikafirkan oleh Ali bin Abi Thalib. Terus kita yang tidak bayat sama imamnya, kita dikafirkan. Imam mereka juga mana imamnya? Lantas gak, pantas gak jadi imam? Coba bayangkan kalau ada 5 imam, saya jadi imam, dia punya imam. Sekarang kalau saya bikin saya jadi imam, berhak gak? Mana? Adu-aduan saya dengan imam dia, mana lebih hebat? Terus ada imam lagi ketiga, mana lebih hebat di antara kita yang berhak lebih jadi imam? Ada imam keempat. Terus kalau begitu caranya rusak. Ini namanya bayat-bayat yang bid'ah, yang tidak pantas. Gimana membayat sama imam dia? Imam dia negaranya tidak punya, negaranya sembunyi-sembunyi, ilmunya nggak ada. Ya, mengkafir-kafirkan orang tidak bayat sama dia saja kita tidak tahu. Imamnya mana? Kemudian surga dan neraka digantungkan kepada imam yang seperti ini. Ini jamaah bahlul seperti ini. Hati-hati ya. Tinggalkan jamaah seperti ini, sesat dan menyesatkan. Ya. Gimana? Coba untuk bayangkan satu dunia, surga dan nerakanya diikatkan dengan imam dia. Imam dia ini mana? Kita nggak ada yang kenal. Punya negara nggak? Punya polisi nggak? Kemudian kalau tidak bayat sama jadi orang kafir. Betapa piciknya pikiran mereka menganggap orang seperti gini, surga dan neraka bergantung kepada dia. Tidak bayat sama dia jadi orang kafir. Ya orang kita jutaan manusia tidak kenal dia. Coba tanya orang, kamu kenal nggak imamnya Islam Jamaah? Nggak ada yang kenal. Kemudian kafir, kamu nggak bayat kafir, banyak orang kafir dong. Ini gimana sih? Ini lagi sama ini. Ustadz saya Najib dari Surabaya ingin bertanya bagaimana pendapat Ustadz tentang bayat seseorang. Jika kita tidak bayat kepada orang tersebut, maka kita dianggap kafir. Kafir gara-gara tidak bayat sama. Suruh dia bayat sama saya. Kalau tidak bayat sama saya dia kafir. Saya kalau begitu kan gimana? Saya balik sekarang. Saya lebih berhak jadi imam daripada dia. Kalau tidak bayat sama saya dia kafir. Boleh nggak gitu? Nah akhirnya imam banyak muncul. Ini yang bikin keributan di kaum muslimin. Mau bayat sama orang majhul nggak jelas. Kalau bayat itu apa? Waliul amr tuh. Namanya waliul amr itu seorang yang menguasai urusan kaum muslimin. Dia ngurusin apa kita? Ngurusin lalu lintas enggak? Ngurusin haji juga enggak? Dia haji aja ikut travel. Terus ngurus apa? Mau jadi waliul amr bayat gimana? Apa yang mau dibayat? Tentara nggak punya, polisi nggak punya. Terus apa? Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Firanda mengenai Islam Jamaah atau LDII, di mana memang isu-isunya LDII ini dulu memang dia harus wajib berbaiat kepada imamnya ya. Kalau tidak berbaiat maka belum dikatakan Islam atau belum bersyahadat. Itu salah satu isu yang beredar di masyarakat, dan itu tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Firanda. Baik, selanjutnya kita juga dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat ya, bagaimana penjelasan beliau mengenai berbaiat atau LDII lah. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari beliau. Ustadz, betulkah apabila ada seorang maunya sholat hanya diimami oleh aliran tertentu dan di masjid aliran tertentu, karena menganggap masjid yang lain dianggap imamnya tidak tidak sealiran, tidak berbaiat, punya keimaman. Siapa imamnya ini? Satu itu. Kedua, siapa yang mengangkat dia jadi imam? Ya. Yang kedua itu. Yang ketiga, sejak kapan dia jadi imam? Itu poinnya. Tolong jawab dulu pertanyaan saya itu. Kalau sudah terjawab, baru kita bisa ketahui aliran usul-usul asal-usul. Nabi itu nggak aneh-aneh kok. Ya, masjid sesuai ketentuan, syaratnya ada, tempatnya ada. Bahkan kalaupun tak ada bangunan atap dan sebagainya, tempatnya suci. Ju'ilatul ardi li wa li ummati masjidan tahura. Kalau Anda nggak menemukan tempat-tempat yang berlindung, tempat-tempat yang tersekat, maka bumi itu sepanjang terbebas dari najis-najis jadi suci, bisa digunakan untuk sholat. Jelas ya? Tuh, jadi masjid itu terbuka gitu. Nah, kalau sekarang kita menemukan tempat seperti ini bagus, indah, masya Allah, maka itu bagian dari masjid, sah, suci, kita bisa anggap baik, nggak ada masalah. Ini kemungkinan besar ada aliran-aliran tertentu dengan pemahaman tertentu.
ya, yang boleh jadi pemahamannya tidak berdasarkan pemahaman yang dipahami oleh mayoritas umat Islam pada umumnya. Maka Nabi sudah jauh-jauh hari mengingatkan fenomena seperti ini. Kalau Anda mendapati aliran seperti ini, maka berpeganglah dengan Al-Quran dan Sunnah dan Al-Jamaah. Al-Jamaah, lihat mayoritasnya. Apalagi kalau sudah beda-beda tertentu. Ya, kalau nggak baiat sama saya, maka syahadatnya belum sah. Pertanyaan saya, Anda baiat sama siapa? Iya. Hah? Dan siapa yang membayar Anda? Sejak kapan Anda jadi khalifah? Sejak kapan Anda jadi imam? Ya kan? Bagaimana status yang lainnya? Anda baru lahir kemarin sore, usia baru 50 tahun, udah jadi imam. Pertanyaan saya, yang angkat Anda siapa? Lu sebelum Anda semuanya kafir semua. Itu kan sederhana aja. Datang aliran seperti ini pernah datang kepada seseorang tokoh, dai besar di Indonesia. Dia berkata, Ustaz, syahadatnya harus diulang katanya. Kenapa? Ya, Ustadz sudah Islam belum? Waduh, repot juga nih. Ustadznya tanya, kalau Anda, saya sudah Islam katanya. Dijawablah sama dai ini, kalau saya sedang Islam. Kalau Anda sudah Islam, berarti Islam Anda sudah. Ya. Anda yang harus syahadat lagi katanya kan? Kalau saya sedang Islam, yang belum Islam belum masuk Islam, yang sudah Islam, Islamnya sudahan. Maka Anda yang harus syahadat lagi. Maka yang seperti ini hendaknya saya kira dihindari. Ini biasanya aliran-aliran tertentu yang terdampak oleh situasi-situasi lingkungan, baik politik atau ekonomi atau keadaan tertentu, sehingga melahirkan aliran semacam ini. Sudah banyak ini. Dari setiap munculnya fitnah kubra atau bahkan wafatnya Nabi SAW, sudah banyak aliran-aliran yang kata Nabi dari setiap Nabi hidup harus diwaspadai. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat mengenai tentang berbaiat kepada imam, dan ini salah satu menjadi isu daripada LDI, yaitu harus berbaiat kepada imam yang telah ditunjuknya, dan kalau tidak berbaiat maka dikatakan belum sempurna Islamnya. Itu ya tadi penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Baik, selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Buya Yahya. Bagaimana penjelasan beliau mengenai LDII. Saya mau tanya, saya dari kecil berakidah ahli sunnah Asy'ariyah, tapi kakak kandung saya beralih akidah, dia ikut LDII. Bagaimana pendapat LDII menurut Buya sendiri? Beberapa pokok keyakinan LDII, yang pertama yaitu mengkafirkan seluruh umat Islam yang tidak berbaiat kepada imamnya. Seperti Syiah, yaitu menghalalkan dusta untuk melindungi ajarannya. LDII juga memiliki akidah seperti Yahudi yang menghalalkan cara apapun untuk menang. Mohon jawabannya Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakini kebenaran yang ada dalam syariah kita, beres, nanti tidak akan tergoda ada dengan akidah lain. Dan akidah kita adalah kebenaran, akidah membawa kelembutan, keindahan. Maka yang perlu adalah bagaimana kita memperdalam akidah ahli sunnah wal jamaatil asy'ariyati, termasuk diantaranya adalah juga untuk menunjukkan kebenaran kita, boleh dalam irama studi banding aja. Jadi alhamdulillah Anda bersyukur bahwasanya Anda masih berada dalam akidah yang benar, akidah sunnah wal jamaah asy'ariyati. Ada berada di kelompok-kelompok akidah banyak sekali. Dia ada. Biasanya saya memberi rambu-rambu. Kalau sudah mencaci sahabat Nabi, awas hati-hati. Mencaci Siti Aisyah, atau mencaci ahli bait Nabi, tidak benci dengan ahli, tidak cinta kepada ahli bait Nabi Muhammad. Atau mungkin mulai tidak senang dengan sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi. Hati-hati, ini tanda kelompok-kelompok yang tidak baik. Sampai tidak senang dengan cara berpakaian Nabi, cara berdandannya Nabi. Sampai tidak senang dengan bahasanya Nabi, sampai tidak senang dengan kearaban Nabi. Itu juga musibah, problem itu. Itu menjurus kepada kesesatan. Jangan dihina Nabi dengan jangan menghina Arab. Kalau menghina orang Arab yang fasik, bukan menghina. Kalau kita menyalahkan orang Arab yang fasik yang melakukan zina, iya, tapi jangan bilang dasar Arab. Wah, saya hati-hati. Nabi Muhammad Arab loh ya. Ini di situ permasalahan. Baik, jadi Anda bawa saja saudara Anda semacam itu, duduk dengan orang yang mengerti tentang diskusi tentang yang semacam itu, seperti LDI dan yang lainnya, dan juga ciri utama dan pertama yang harus kita ketahui jika akidah itu tidak benar adalah mudah mengkafirkan orang lain, tidak bisa menerima orang lain. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Buya Yahya mengenai LDI dan pandangan beliau mengenai LDI sudah beliau jelaskan. Baik, selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Ustadz Tengku Zulkarnain. Bagaimana penjelasan beliau tentang LDI? LDI ini namanya Islam Jamaah. Islam Jamaah itu di fatwa sesat. Kami pun belum duduk di MUI. Masih ketua MUI-nya
Profesor Dr. Ibrahim Hussein, satu orang alim lulusan terbaik Universitas Al-Azhar Mesir. Di fatwa sesat karena Islam Jamaah ini memang menyimpang akidahnya, mengatakan selain dia kafir semua. Jadi takfiri lah ini ya, kafaro yukafiru takfiron, mengkafirkan orang. Sehingga di Medan ada Islam Jamaah, kan dia jemur baju, dia pergi ke sekeluarga, sore mau hujan, oleh tetangganya diambilin bajunya, dimasukkan ke dalam keranjang supaya nggak kena hujan. Begitu dia pulang marah, kenapa diangkat ini? Tadi hujan lebat kan? Ya biar aja. Beredar dari dulu ini. Siapa yang angkat? Kami. Dicuci lagi, karena yang megang itu dihitung najis. Maka ini aliran Islam Jamaah di fatwa sesat. Kemudian aliran Islam Jamaah menukar diri menjadi namanya Lemkari. Sempat populer juga, tapi diprotes sama lembaga karate. Namanya karate Lemkari. Organisasi karate. Akhirnya ganti menjadi LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Lambangnya pohon beringin, kayak Golkar lah. Karena memang diselamatkan Golkar waktu itu. Kemudian LDII masih berjalan seperti itu. Fatwa jalan terus bahwa LDII sesat. Belakangan LDII membuat paradigma baru. Artinya mereka sudah berbaur dengan kita. Sudah mulai diajarkan bahwa Islam itu ada banyak perbedaan-perbedaan furu. Misalnya yang satu kunut subuh, yang satu nggak kunut subuh, biasalah ya nggak? Yang satu pakai usolli, yang satu nggak pakai usolli, udah biasa. Mulai diajarkan. Maka sebagian menerima paradigma baru itu, sebagian belum menerima paradigma baru itu. Saya jumpa dengan orang LDII di Kalimantan Timur. Mereka bergaul dengan kita bahwa penceramah-penceramah di Masjid LDII itu sudah ada orang Muhammadiyah dan sudah ada orang NU. Sama dengan yang di Jayapura. Jayapura juga sudah masuk ulama NU dan Muhammadiyah ceramah di khutbah Jumat di Masjid LDII Jayapura. Saya sudah sampai sana. Maka ketika mereka minta kepada MUI untuk mencabut fatwa sesat itu, keputusan rapat Majelis Ulama Indonesia Pusat itu mengirim utusan-utusan untuk memeriksa LDII. Termasuk saya pernah diundang, Wakil Sekjen juga Pak Amirsa Wakil Sekjen juga pernah diundang langsung ke Kediri. Dan saya di Kediri itu nginap 3 malam. Secara kitab saya sudah periksa semua kitabnya, semuanya lurus. Satu perpustakaan itu ribuan buku lah, ribuan kitab saya periksa semuanya lurus. Nah, tetapi kawan-kawan di daerah masih ada yang mengatakan seperti Medan misalnya. Medan itu di Jalan Sungai Ular, mereka belum mau berbaur dengan kita. Tidak mau berbaur dengan kita sampai sekarang. Berarti masih paradigma lama. Oleh karena itu, pimpinan Majelis Ulama Indonesia memutuskan rapat yang terakhir beberapa tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu mungkin. Karena Kiai Haji Khalil Ridwan masih duduk, sekarang beliau tidak duduk lagi, saya masih ada di situ sampai sekarang. Itu diputuskan oleh Kiai Ma'ruf waktu itu pimpinan, LDII masih berlaku fatwa lama, tetapi apabila di satu daerah LDII sudah berubah, maka daerah itu melaporkan kepada MUI bahwa daerah itu sudah berubah, sudah paradigma baru, dan di daerah itu LDII tidak sesat lagi. Jadi seperti di Kalimantan Timur, di Jayapura, tapi di PT Freeport, di Grisberg itu masih nggak berubah. Jadi sekarang masih belum ada, berubahnya sedikit aja. Di daerah yang sudah mengatakan ulama di sana tidak sesat, maka berarti LDII di daerah itu sudah tidak sesat. Kira-kira begitu, belum dicabut semuanya, tapi tidak berlaku untuk semuanya lagi. Ternyata LDII sendiri berpecah dua juga, artinya ada yang mau mengambil paradigma baru, ada yang masih bertahan dengan paradigma lama. Saya dengan tokoh-tokoh LDII yang sekarang ini, yang paradigma baru ini sering ketemu juga. 3 bulan sekali mereka akan sowan ke MUI pusat atau ke tempat saya, berbincang-bincang, minta masukan-masukan, dan mereka mengakui memang masih ada yang belum mau berubah. Kita aja begitu. Kita aja begitu kan, ada NU garis lurus,
ada NU garis lucu kan gitu kan. Ya mereka sendiri menyebut diri mereka begitu, padahal kan NU bagus. Saya NU, amalan saya NU, meskipun saya dididik di Muhammadiyah. Nah, tapi kan ada 1-2 orang yang memang masih dablek begitu kan, ya kan? Nah, LDII begitu juga, masih ada yang dablek juga. Di Muhammadiyah juga ada yang dablek. Ada dulu JIM, Jaringan Muda Muhammadiyah. Mereka pemikirannya liberal. Ada, mesti ada gitu, ada. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Tengku Zulkarnain ya mengenai LDII. Beliau menjelaskan bahwasanya LDII itu ada paradigma lama, ada paradigma baru ya. Dimana yang paradigma lama memang difatwa sesat oleh MUI, tapi untuk paradigma baru tadi beliau menjelaskan ya bahwasanya yang untuk paradigma baru orang-orang LDII ini sudah mulai berbaur bersama Muhammadiyah, bersama NU dan yang lainnya, memang sudah bertobat lah kalau bahasa dari ustadz-ustadz yang sebelumnya tadi. Tapi ya belum semuanya lah seperti yang beliau jelaskan tadi. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Tengku Zulkarnain, dan selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Ustadz Khalid Wasalamah. Bagaimana penjelasan beliau mengenai LDII. Pertama, pernah ada majelis yang mengharuskan syahadat ulang. Ketika ingin menikah harus mencari pasangan dari satu majelis yang sudah syahadat ulang. Jika tidak, maka pernikahan tidak sah dan sama saja dengan berzina. Apakah yang seperti ini dibenarkan? Apakah ada dalil dan kisah salafus saleh? Ini tentu masalah syahadat batal atau tidak batal, ada syarat-syarat syar'i. Kalau seandainya betul-betul memang dia kafir, dia memang pernah membatalkan syahadatnya, ya memang harus syahadat gitu kan. Tapi yang saya tangkap bukan itu di sini. Ini ada kelompok, memang tidak usah kita sebutkan namanya. Memang mereka menganggap semua umat Islam kafir. Jadi kalau mau baru bergabung harus syahadat dulu. Yang dianggap cuma kelompoknya saja yang benar, dan ini sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar. Kita tidak boleh sama sekali menuduh seseorang itu kafir kalau tidak ada hujah tentang masalah itu. Jelas-jelas ada sesuatu yang membatalkan kekafiran dia. Masih ingat perilaku Usama bin Zaid kan? Radhiyallahu anhuma, yang pernah mau menebas orang kafir, kemudian tiba-tiba syahadat. Lalu Usama bin Zaid tebas saja langsung. Setelah berpikir sejenak lalu ditebas sama dia. Ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kau bunuh hai Usama? Ya Rasulullah, ini tadi musuh ini, dia perang dengan saya. Kalau saya tidak menangkis, saya sudah dibunuh sama dia. Tiba-tiba waktu pedangnya sudah jatuh, dia tiba-tiba syahadat. Berarti dia syahadat karena takut lihat pedang saya. Apa kata Nabi SAW? Apa kau belah dadahnya hai Usama? Sehingga kau tahu dia benar atau tidak. Usama terdiam. 2 kali Nabi SAW ulangi, apa kau belah dadahnya hai Usama, sehingga kau tahu dia jujur atau tidak. Terus Nabi SAW ulangi kata Usama sampai saya berharap masuk ke dalam kuburan dan tidak keluar lagi, meninggal karena beratnya bobot kata-kata Nabi SAW tadi. Jadi nggak bisa sembarangan mencap orang semuanya kafir, tidak mungkin ya. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Khalid Wasalamah mengenai larangan mengkafirkan daripada orang yang belum jelas atau hujahnya belum jelas kekafirannya, dan ada syarat-syarat pembatal keislamannya, kemudian belum jelas sudah dikafirkan. Nah, ini tidak boleh seperti yang beliau menjelaskan tadi. Baik teman-teman semuanya ya, itu tadi pembahasan kita mengenai LDII dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan ya dalam video ini. Bahwasanya LDII memang awal-awalnya dahulu ya, yang kita sering dengar isu-isu di masyarakat bahwasanya yang tidak masuk golongan mereka kita dianggap kafir atau dianggap najis, itu memang sepertinya memang ada ya, dan seperti yang dijelaskan oleh ustadz-ustadz tadi. Cuman seperti yang sekarang ini sepertinya memang ada paradigma baru ya, seperti yang Ustadz Tengku Zulkarnain tadi jelaskan,
di mana di media sosial kita sudah lihat tokoh-tokoh atau pimpinan-pimpinan LDII ini sudah banyaklah bergabung dengan tokoh-tokoh umat Islam seperti Muhammadiyah, NU ya, di dalam kerjasama di berbagai bidang politik ataupun ekonomi sepertinya sudah banyak berbaur. Maka seperti yang Ustadz Tengku Zulkarnain jelaskan tadi, bahwasanya memang masih ada paradigma lama dan juga paradigma baru, di mana paradigma lama difatwa sesat oleh MUI, tapi untuk yang paradigma baru tentu sudah sejalan sama Islam yang ada di Indonesia. Demikian pembahasan kita dalam video ini. Kalau ada teman-teman yang mempunyai pengalaman atau penjelasan mengenai LDII atau pandangan-pandangan menurut teman-teman yang didapat ilmunya atau pengalaman dari kehidupan masyarakatnya, bisa berdiskusi di kolom komentar. Demikianlah ya, jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.